Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Riyadini dari STKIP Budidaya Binjai, Prodi BK semester 1. Saya di sini ingin nge-review bab 7, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus memiliki dua objek, yaitu objek forma dan objek materia. Kedua, ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan perkembangan melangkah secara bertahap loh. Menurut Descartes, waktu yang menciptakan zamannya dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, zaman modern, dan masa kontemporer. Van Melsen 1985 mengemukakan ada 8 ciri yang menandai ilmu, yaitu apa saja? 1. Ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis, koheren. 2. Ilmu pengetahuan tanpa pamrih. 3. Universalitas ilmu pengetahuan. 4. Objektivitas. 5. Ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasikan oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. 6. Progresivitas. 7. Kritis. 8. Ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan dan kebertahuan antara teori dan praktis. Itu 8 ciri yang menandai ilmu. 3. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilar. Apa saja? Pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 3 pilar tersebut dinamakan pilar-pilar filosofis, berfungsi sebagai penyangga, penguat, dan integratif. 4. Problema etika ilmu. Ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai, persoalannya adalah ilmu-ilmu itu berkembang dengan pesat, apakah bebas nilai atau justru tidak bebas nilai. Bebas nilai yang dimaksud adalah tentuan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Apa saja? 1. Ilmu harus bebas dari pengandaian yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. 2. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut memungkinkan yang tersedia dan menuntun diri. 3. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. 5. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pembangunan ilmu dan teknologi. Menerapkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 2. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. 3. Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Esensi Pancasila sebagai
dasar nilai pembangunan ilmu. Yang keenam, visi ilmu di Indonesia. Apa itu visi? Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam rukun waktu tertentu. Visi orientasi operasional diletakkan pada dimensi teologis, etis, dan integral atau integratif. Yang terakhir, 7. Sikap ilmiah ilmuwan. Sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan ada 6. Apa saja? 1. Tidak ada rasa pamrih. 2. Bersikap selektif. 3. Ada rasa kepercayaan yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera. 4. Adanya sikap yang berdasarkan pada suatu kepercayaan dan dengan merasa pasti. 5. Adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan selalu tidak puas terhadap penelitiannya yang dilakukannya. 6. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis atau akhlak. Ini saja yang dapat saya review dari bab 7 tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.